Shalom. Devotion hari ini adalah kelanjutan dari sharing devotion saya sebelumnya mengenai 3 jenjang karir dalam kerajaan surga dalam perikop financial freedom menurut standar kerajaan Allah. Hari ini kita akan bahas di poin kedua dari jenjang karir dalam kerajaan surga, yaitu orang dipercaya. Apa definisi orang yang dipercaya? Orang yang dipercaya adalah orang yang menjalankan dan melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar tanpa perlu disuruh atau tanpa perlu diawasi. Mari kita baca di Matius 13 ayat yang ke-11. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Kenapa Tuhan Yesus hanya memberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga hanya kepada murid dan bukan kepada orang banyak? Ya, karena Tuhan Yesus mempercayai murid-muridnya dapat melanjutkan tugas untuk memberitakan kabar keselamatan atau Injil kepada seluruh dunia. Bagaimana kita untuk bisa menjadi orang yang dipercaya? Ada 4 hal. Yang pertama, setialah dalam perkara kecil. Kita buka di Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Poin kedua, jujur. Kita buka di Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yang ketiga, kita buka di Lukas 12 ayat 2. Integritas. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Poin yang ketiga adalah integritas. Yang keempat, mengenal Tuhan secara pribadi. Mengenal secara pribadi. Kita buka di Daniel 11 ayat 32 bagian B. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bagaimana kita untuk bisa menjadi orang yang dipercaya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, setia dalam perkara kecil. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, berintegritas. Yang keempat, mengenal secara pribadi. Untuk menjadi orang yang dipercaya itu butuh proses dan butuh waktu. Dan untuk menjadi orang yang mempercayakan diri terhadap sesuatu, kita juga perlu mengenal lebih dalam. Contoh dalam marketplace. Apabila posisi kita saat ini adalah karyawan, untuk kita bisa setia dan mengabdikan diri terhadap suatu perusahaan atau bekerja secara maksimal, kita perlu mengenal perusahaan tersebut lebih dalam. Kita harus tahu visi misi dari perusahaan tersebut, kita harus tahu goal-goal apa, tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan tersebut. Barulah kita mengabdikan diri atau bekerja secara maksimal. Contoh dalam marketplace, orang-orang yang dipercaya adalah para pemimpin. Pemimpin-pemimpin, kepala-kepala bagian, supervisor. Mereka mempunyai tanggung jawab lebih dan mempunyai nilai yang lebih dari satu perusahaan. Keuntungan dalam menjadi orang yang dipercaya itu sangat besar loh saudara-saudara. Apalagi kalau kita dipercaya oleh Tuhan. Apa aja keuntungan saat kita menjadi orang yang dipercaya? Yang pertama, kita akan diberikan perkara yang lebih besar atau tanggung jawab yang lebih besar. Yang kedua, diberikan hikmat dan pewahyuan untuk mengenal rahasia kerajaan surga lebih dalam. Tuhan hanya memberikan hikmat terdalamnya kepada orang yang Dia percaya. Yang ketiga, penyertaan dan fasilitasnya beda.
Wow, itu banget ya. Dalam marketplace aja untuk orang-orang yang memiliki tanggung jawab seperti pemimpin-pemimpin, fasilitas dan gaji yang diberikan pastinya beda dengan karyawan biasa. Apalagi dalam Tuhan, fasilitas dan penyertaannya beda untuk orang-orang yang Tuhan percaya. Mari saudara-saudara, saat ini kita introspeksi diri kita lagi. Apakah kita sudah di posisi orang yang dipercaya oleh Tuhan? Semoga devotion hari ini memberi kita kekuatan dan memberikan kita hikmat lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Untuk poin ketiga akan saya bahas di devotion saya berikutnya. Tetap ikuti, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.